Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karel Jandigia Said Ilhami. Di sini dengan NIM 21010101015. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang menghitung daya yang diperlukan dari desain rumah pesisir yang telah didesain di aplikasi Revit dan juga Proficat. Juga menghitung kebutuhan bahan-bahan dan biayanya. Di sini tujuan saya membuat presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rangkaian listrik. Baik, langsung saja kita ke slide kedua. Di sini merupakan desain dari rumah yang sudah saya buat di aplikasi Revit. Di sini ada beberapa ruangan yang sudah saya tulis di sini rekapannya. Yang pertama itu adalah ruang tamu, yang kedua adalah ruang keluarga, yang ketiga itu adalah kamar satu, yang kedua adalah kamar dua, selanjutnya itu dapur, dan yang terakhir itu kamar mandi. Baik, ini merupakan tampilan untuk desain rumah saya, meliputi denah dan interior yang berada di dalam rumah saya ini. Dan di sini merupakan komponen-komponen yang saya gunakan di masing-masing ruangan. Di ruang tamu saya menggunakan saklar tunggal dan stop kontak. Di sini saklar tunggal ini memiliki beban atau memiliki tujuan untuk digunakan, yaitu untuk menghidupkan lampu, dua buah lampu dengan uh, dengan besaran 20 watt masing-masingnya. Selanjutnya ada stop kontak untuk menghidupkan kipas dengan 75 watt dan lain-lain dengan 150 watt. Lanjut ke ruang keluarga, saklar tunggal. Di sini digunakan untuk menghidupkan sebuah lampu yang mana besar lampunya itu adalah daya lampunya yaitu 20 watt. Maaf, ini ada kesalahan, ini sebenarnya daya bukan data. Saklar ini stop kontak untuk menghidupkan kipas dengan daya 75 watt dan untuk menghidupkan TV dengan daya 100 watt. Di kamar satu, saya menggunakan sebuah saklar dan sebuah stop kontak. Saklar di sini digunakan untuk menghidupkan lampu dengan daya 20 watt. Sedangkan untuk stop kontak di sini untuk menghidupkan kipas dan lain-lain. Dan lain-lain itu seperti misalnya untuk mengecas HP atau menggunakan alat-alat elektronik yang lainnya dengan daya 150 watt. Untuk kamar 2, penggunaannya sama saja dengan kamar satu yang sudah saya sebutkan tadi. Kita lanjut ke dapur. Saklar dan stop kontak saya gunakan masing-masing satu. Saklar digunakan untuk menghidupkan dua buah lampu dengan daya 75 watt, dan sedangkan stop kontak untuk kegunaan dan lain-lain dengan daya 100 watt. Misalkan dan lain-lain itu seperti mixer atau rice cooker atau oven dan lain-lainnya. Ini sebenarnya kamar mandi. Kamar mandi ini digunakan saklar dan stop kontak masing-masing satu buah. Saklar ini untuk menghidupkan sebuah lampu dengan daya 75 watt dan lain-lain dengan daya 100 watt. Dan lain-lain di sini seperti mesin cuci atau mesin air. Baik, kita lanjut. Di sini saya menggunakan sebuah MCB dengan tulisan C10 yang berarti 10 ampere dan juga dengan tegangan 220 volt. Di sini saya sudah membuat rumus perhitungan daya yang dimana tegangannya itu 220 dan arusnya itu 10. Jadi kalau dikalikan menghasilkan 220 volt ampere, dan di mana 2200 volt ampere ini akan dikalikan dengan cos P. V ini 180 derajat kita salah. Yang dimana itu hasilnya 0,9 dan dikalikan 2200 sebenarnya dikalikan 0,9 watt 0,9, dihasilkanlah daya yang digunakan itu untuk sebuah MCB ini maksimalnya adalah 1980 watt. Kembali lagi ke sini, saya menggunakan
beberapa komponen ini dengan total dayanya yaitu 1375 watt. Dan saya menggunakan MCB ini. Berarti untuk sebuah MCB ini masih bisa untuk digunakan di desain rumah saya, karena beban maksimal yang akan ditanggung oleh MCB ini adalah 1980 watt. Sedangkan yang saya gunakan yaitu 1375 watt. Jadi masih bisa digunakan. Baik, ini merupakan desain sistem kelistrikan saya di Proficat. Saya menggunakan Proficat agar lebih mudah untuk melihat kabel-kabelnya. Di sini ada kabel fasa, netral, dan ground. Di sini desain rumah saya yang tadi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu komponen-komponen yang saya gunakan untuk membuat sistem kelistrikan di rumah saya. Komponen-komponen yang digunakan seperti saklar, box in bow untuk saklar dan untuk stop kontak, TDOS, ini cross DOS, lampu, fitting, pipa PVC untuk jalur kabel NYA, klem, isolasi untuk menutup percabangan dari kabel agar tidak terjadi short, dan yang ini adalah elbow. Fungsinya yaitu sama untuk sebagai jalur kabel juga. Baik, lanjut ke perhitungan komponen dan harga. Di sini kabel saya menggunakan tiga jenis, yaitu fasa, ground, dan netral. Yang masing-masingnya saya gunakan 50 meter. Saya dapatkan 50 meter ini, saya ibaratkan kabel ini digunakan sebanyak dari keliling dari rumah saya. Keliling dari rumah saya itu sekitar 50 meter, dan saya menggunakan kabel fasa 50 meter, kabel ground 50 meter, dan netral juga 50 meter. Dengan total 150 meter. Dan tabel di bawahnya ini merupakan perincian dari harga-harga komponen yang saya perlukan untuk membuat sistem kelistrikan. Yang pertama itu adalah lampu. Lampu di sini saya menggunakan 9 buah dengan harga masing-masingnya 72.500. Dengan harga total 652.500. Selanjutnya ada fitting lampu, digunakan untuk setiap masing-masing lampu dengan harga 9.400 dengan total 84.600. Saklar saya menggunakan 6 buah dengan harga 11.000 dan total 66.000. Box in bow saklar saya menggunakan 6 buah juga dengan harga 2.800 dan total 16.800. Stop kontak di sini saya menggunakan 6 buah. 6 buah dengan harga masing-masingnya itu 22.000 dengan harga total 132.000. Di sini box in bow untuk stop kontak saya menggunakan 6 buah juga, karena stop kontak saya menggunakan 6 buah dengan harga masing-masingnya itu 2.800 dengan harga total 16.800. Kabel NYA saya menggunakan sebanyak 150 meter, yang dimana harga kabel NYA 1 meter itu 2.100. Jadi jika ditotalkan harganya itu 315.000. MCB saya menggunakan 1 buah dengan harga 30.000, yang C10 tadi dengan harga total juga 30.000. Klem saya menggunakan 100 buah untuk masing-masing dengan harga 3.000 per 50 piece. Jadi jika saya membutuhkan 100 buah, jadi harga totalnya itu 6.000. TDOS dan cross DOS saya menggunakan 20 buah, jumlahnya 20 buah dengan harga 1.150 ribu rupiah dengan harga total 23.000 rupiah. Selanjutnya itu pipa PVC untuk digunakan sebagai jalur kabel, yang saya gunakan sebanyak 50 meter juga, karena sebagai jalur kabel, jadi pipanya juga sebanyak kabelnya, dengan harga 7.500 per meter dan harga total yaitu 3.775.000. Harga total keseluruhan yang saya gunakan dari komponen-komponen ini yaitu sekitar 1.697.000.
Ini merupakan price list atau daftar harga dari komponen-komponen yang saya gunakan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.